Ya, pemirsa, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei sudah terlihat. Bahkan persentasenya sudah mencapai 100% dan sejumlah daerah juga sudah mengetahui siapa pemenangnya berdasarkan versi hitung cepat ya. Nah, kita ingin membahas hal ini apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor kunci dalam kemenangan kepala-kepala daerah di sejumlah daerah kunci. Dan juga apakah ini hasilnya mengejutkan atau sesuai prediksi. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Umam. Kemudian Mas Rido Marpaung dari Data Analytics Binokular. Selamat pagi Mas Rido. Kemudian Mas Duri Amrawi, Direktur Poltreking Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Duri. Kemudian ada juga Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi Bang. Dari kemarin kita udah sama-sama dengan TV One ini. Dan di Zoom kita sudah bergabung bersama dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Burhan. Pagi Sira. Iya, kita ke Prof. Burhan dulu. Prof, kalau melihat hasil dari sejumlah lembaga survei, hasil hitung cepat yang mungkin bagi sebagian masyarakat ini mengejutkan karena ada yang sesuai dengan survei, ada juga yang kebalikannya, kemudian ada juga yang tidak terduga, ada yang kalah di kandang sendiri. Bagaimana Prof. Burhan melihat faktor-faktor kunci dari hasil hitung cepat ini, hasil kemenangan dari sejumlah kepala daerah? Apakah masih bermain ketokohan, ataukah mesin politik, ataukah mobilisasi pemilih di saat-saat terakhir? Bagaimana Prof? Ya, jadi hasil quick count Pilkada serentak 2024 yang ditampilkan oleh banyak lembaga itu memotret hasil rekapitulasi suara. Jadi parameternya fix, tidak lagi random. Berbeda dengan survei pra-pemilu. Kalau survei pra-pemilu itu parameternya random, ada banyak parameter yang bisa berubah, termasuk juga opini yang bisa berubah, mobilisasi di ujung oleh kandidat maupun oleh tim lain yang bisa berubah, ataupun sebab-sebab lain yang mengakibatkan survei di ujung sebelum minggu tenang sekalipun itu bisa meleset dibanding dengan hasil quick count, termasuk misalnya elemen partisipasi. Jadi dalam survei itu enumerator yang aktif mendatangi responden, sementara di hari H pemilu itu seharusnya pemilih yang aktif mendatangi TPS. Jadi kalau ada ketimpangan partisipasi antara satu pendukung calon dengan pendukung yang lain, otomatis berbeda antara prediksi survei dengan hasil quick count. Nah, ini misalnya terjadi dalam kasus Banten. Bisa saja pendukung Airin, entah karena sebab apapun, itu kemudian tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara pendukung Andra Soni, entah karena mobilisasi atau faktor apapun, itu lebih cenderung datang menggunakan hak pilihnya. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa banyak lembaga survei yang melakukan survei di ujung sebelum Pilkada Banten itu meleset. Jadi ada banyak faktor yang kira-kira tidak tertangkap oleh survei di ujung, karena survei apapun itu pasti punya keterbatasan, terutama berkaitan dengan waktu yang tidak bisa dilakukan di saat minggu tenang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu faktor ketokohan. Tadi disebut ya, ketokohan itu matters. Jadi bukan kendaraan atau sokongan partai. Sokongan partai kan macam-macam, tetapi ada calon yang didukung oleh Kim Plus yang menang di satu tempat, tetapi di tempat lain kalah. Kemudian ada calon artis yang menang, ada calon artis yang kalah. Itu artinya ada variasi yang bisa kita simpulkan. Variabel itu tidak bersifat determinan, karena di satu wilayah dia bekerja, di tempat lain tidak. Nah, apa yang bersifat determinan yang menjelaskan calon kepala daerah unggul? Nah, yang paling determinan adalah dikenalan. Calon tidak mungkin dipilih kalau tidak dikenal. Nah, itu across the board. Semuanya akan cenderung menjelaskan kalau calon popularitasnya rendah, itu hampir pasti kurang. Nah, yang kedua adalah tingkat kedisukaan. Orang yang mengenal itu afeksinya harus positif. Nah, dari semua calon yang diprediksi menang quick count, umumnya tingkat kedikenalan dan kedisukaan tinggi. Dan terakhir, ini lagi-lagi matters, yaitu berkaitan dengan approval rating.
terutama buat calon yang berasal dari petahana. Kalau calon petahana approval ratingnya tinggi, itu memudahkan untuk menang. Tapi kalau calon petahana approval ratingnya buruk, itu akan mudah sekali buat challenger untuk mengalahkannya. Contoh misalnya ya, di Sumatera Utara approval rating Pak Edi Ramayandi di bawah 50%. Di Lampung bahkan hanya 30% Pak Arinal. Makanya kalah telak dibanding lawannya. Di Kalimantan Timur juga approval rating Pak Isran Nur itu juga kurang bagus. Tetapi di tempat lain ada petahana yang approval ratingnya baik, Hovifa Indar Parawangsa di Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan kita punya contoh Andi Sudirman Sulaiman dan beberapa tempat lain. Jadi 3 variabel ini yang menjadi kata kunci yang menjelaskan prediksi hasil quick count di banyak tempat. Baik, kalau tadi 3 variabel itu memang sangat-sangat penting ya. Kalau misalnya dari Mas Pangi sendiri melihatnya ketika memang sudah data sudah 100%, dari Mas Duri juga sudah 100%. Nah, untuk Jakarta dan Banten ini kan sangat-sangat menarik ya, seksi untuk kita bahas juga. Nah, salah satunya kalau misalnya Jakarta ketokohan, tapi kalau Banten itu sosok lama itu ternyata tidak berpengaruh ya, ada terjadi anomali gitu, berbeda sekali dengan sebelum survei dan juga pada hasil Di luar quick count. prediksi nih Bang. Iya, saya pertama tentu apa yang disampaikan Prof. Burhan juga menarik ya. Memang ada persamaan soal approval rating ya, level confident. Itu memang yang di bawah 50% level confidence-nya itu lapor merah. Itu memang rata-rata banyak yang nggak kepilih kembali gitu. Termasuk ada di di Indramayu ya, di beberapa daerah yang saya baca di. Tapi ketika saya bicara approval ratingnya Sumatera Barat itu sudah 70% ke atas dan memang hari ini hasilnya bonusnya elektabilitas keterpilihannya juga tinggi. Jadi sebenarnya menjadi politisi kepala daerah ini kan sebenarnya kerja 5 tahun ya. Approval rating kepuasan yang tinggi dan yang namanya hasil pemilu ini hanya bonus saja sebenarnya. Nggak perlu dikejar pun ya menang juga kalau dia sudah bekerja 5 tahun itu dengan syarat approval ratingnya juga tinggi gitu. Tapi kalau kemudian yang kedua adalah juga bicara Banten. Banten kenapa menarik? Iya. Memang potret ya, mengcapture, zoom out hasil survei dengan quick count kan memang beda. Pertama karena quick count sudah pasti cluster stratified random sampling, mereka 100 sampai 300 TPS, 30 sampai 90 ribu ya. Kalau quick count nasional kan 800 ribu dibagi 400 ya, dibagi 2000 terpilih 400 interval yang diurut dari Sabang sampai Merauke lompatannya. Nah itu kan sudah memang C1-nya yang diupload. Kemudian itu divalidasi oleh tim kita benar nggak? Kalau nggak benar data C1-nya invalid. Kemudian harus dipastikan sesuai dengan sampling frame TPS terpilih. Jadi kemungkinan margin itu udah hampir nggak memungkinkan lagi. Nah, apa yang terjadi dengan survei? Survei ini complicated, mempelajari perilaku manusia. Bisa berubah gitu di last minute ya? Iya, perilaku undecided, perilaku swing voter, mengayun, bahkan mereka berbohong pun bisa. Misalnya siapa ibu pilih, itu exit poll kadang-kadang juga begitu. Udah malas saya bohong aja dulu katanya. Sekali-sekali nipu lembaga survei kan gitu. Baginya lain di hati lain. Iya, itu kan nggak bisa secara ilmiah kita menjelaskan itu. Meskipun mereka kadang, ya itu pilihan saya, tapi ada juga nggak itu pilihan dia sebenarnya. Nah ini yang kedua adalah kapan data itu diambil terakhir. Nah setelah data diambil terakhir kita nggak bisa lagi melihat, menggambarkan situasi setelah itu. Apalagi di dalam pilkada ada minggu tenang yang tidak tenang. Ini gerasa gerusuknya lebih panik lagi. Apalagi hasil surveinya kalah. Kalau surveinya kalah, dia berpikir bagaimana menang. Dan itu berbagai cara mereka lakukan. Mulai dari finishing touch-nya. Ada istilahnya saya sampaikan kemarin Guyonasa, gempa, siraman kemudian masih ada ya siraman-siraman termasuk mengaktifasi kelompok-kelompok berpengaruh, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian ada tim suksesnya langsung lagi ditambah lagi endorse dan seterusnya. Jadi itu waktunya juga akan berbeda. Itu saya sampaikan, kita survei sekarang nih Mbak. Tapi belum ada canvassing. Kita survei setelah ada canvassing itu beda juga. Nah, kemudian ada juga persoalan limitasi waktu tadi, persoalan yang tidak mudah juga kita membaca di survei ini adalah isu yang berkembang. Sebelumnya nggak ada isu janda, tiba-tiba ada isu janda, itu kan juga akan mempengaruhi.
Oke, Nah, kemudian- tiba-tiba muncul resistensi Ya, di sentimen menit-menit kan, terakhir ya. sentimennya negatif atau Nah, positif. itu nanti Mas Rido akan menjelaskan Iya. ya bagaimana Nah, tuh kemudian- permainan ataupun percakapan di Iya. dalam media sosial ya. Ya, Kita belum- lanjutkan nanti ya. Oke. Kita lanjutkan nanti ya. Usai jeda kami segera kembali dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.